Sahabat dan kerabat MDS, kita berjumpa lagi di channel Dr. Marimansane SHMH. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai kajian hukum soal property law atau hukum bangunan di dalam Omnibus Law. Kita masuk dulu dengan pengertian Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law atau Omnibus Bill ya, yang dikenal juga dalam Black's Law Dictionary. Artinya adalah undang-undang baru yang dibuat untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Itu omnibus ya. Jadi omnibus itu secara harfiah berarti untuk segalanya. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi menjadi satu buku supaya tidak saling berbenturan ya. Karena dasar pemikiran pada saat Omnibus Law ini dibuat atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat adalah karena banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, dan ini sebenarnya tidak boleh. Nah, Omnibus Law sendiri adalah suatu rancangan undang-undang atau bill yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Omnibus Bill merupakan peraturan yang bersifat kompleks dan proses penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Nah, menurut Black Law Dictionary disebutkan bahwa a single bill containing various distinct matters drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. Omnibus Bill is also a bill that deal with all proposal relating to a particular subject, such as to an omnibus judgeship bill covering all proposals for new judgeship, and omnibus crime bill dealing with different subjects such as new crime and grants to state for crime control. Ini kira-kira definisi yang diberikan oleh Black Law Dictionary. Nah, sejarah Omnibus Law sendiri adalah sudah dimulai sejak lama ya, karena Omnibus Law itu sendiri sebenarnya lebih dikenal di dalam common law system, jadi bukan di civil law. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan baru mendengar mengenai Omnibus Law di era pemerintahan Joko Widodo, ya itu tidak bisa disalahkan juga karena memang ini adalah hal yang relatif baru di dalam sistem hukum civil law. Sementara di common law atau di Anglo-Saxon itu sudah cukup dikenal ya, berbeda dengan di civil law atau di continental law. Sejarahnya sendiri adalah dimulai dari Amerika Serikat. Ini pengalaman dari Amerika Serikat di mana Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah menerima penyadapan sebagai bukti di pengadilan. Jadi ada pengembangan yang baru atau dikenal di Indonesia dengan hukum progresif. Nah, selanjutnya saya sampaikan juga pada kesempatan ini, Indonesia menganut civil law system. Lalu apakah Omnibus Law dapat diterapkan? Jawabannya bisa. Karena meskipun Indonesia mengandung civil law system atau hukum Eropa kontinental, sistem ini fokus pada sistem perundang-undangan yang sudah terkodifikasi, di mana undang-undang sebagai sumber utama. Itulah rezim hukum kita, itulah doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Omnibus Law sendiri memang harus diakui menjadi jawaban atas persoalan kompleksitas dan tumpang tindih regulasi di Indonesia. Walaupun secara teori perundang-undangan di Indonesia, konsep Omnibus Law belum diatur, nanti di era Pak Jokowi baru ada ide yang kemudian tereksekusi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan? Jawabannya adalah tidak. Sepanjang Omnibus Law dibuat jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum. Tugas utama yang dilakukan dalam menyusun Omnibus Law adalah menganalisis peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal dari hierarki tertinggi sampai dengan yang terendah sehingga sinkron dan menjamin harmoni. Makanya tadi saya bilang penting Omnibus Law itu karena membuat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia menjadi harmoni. Ada beberapa praktik Omnibus Law di negara-negara lain, seperti di Kanada yang menganut common law system, kemudian di Turki, kemudian di New Zealand atau di Selandia Baru, ada juga di Filipina. Nah, kita kembali ke Omnibus Law sektor properti atau hukum bangunan. Sejak diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020, Omnibus Law menarik dibahas tidak terkecuali oleh para pegiat properti. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang arsitek. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.
Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Nah, berikutnya di dalam Omnibus Law ini ada juga dibahas yang kedua adalah mengenai MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pangsa pasar terbesar properti dan juga sebagai populasi terbesar di Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah menarik untuk dibahas karena regulasi dalam Omnibus Law atau dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk perumahan dibagi menjadi tiga ya, secara umum ada tiga bagian di dalam pasal 117A ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 itu adalah pemerintah pusat membentuk BP3 atau Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, pasal 117A ayat 2 tentang pembentukan BP3 perumahan sebagaimana disebut pada ayat 1 bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah umum dan menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. Yang ketiga, pasal 117 huruf A ayat 3, BP3 mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Kesimpulan yang bisa diambil dari pasal 117 dalam Omnibus Law Property adalah Omnibus Law dapat menstimulus pasar properti, membuat pengembang menjadi lebih bergairah karena lewat BP3 pemerintah mengupayakan perumahan bertumbuh di pasar konsumen masyarakat mayoritas atau yang kita kenal dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, catatan saya adalah dalam paragraf ketiga Omnibus Law dibahas tentang satuan rumah susun atau apartemen orang asing, yaitu pasal 136 di mana orang asing atau badan hukum asing perwakilan negara asing boleh memiliki hak atas satuan rumah susun. Kemudian pasal 137, hak atas satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sebagai hak milik sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perorangan, terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dulu persoalan kepemilikan asing di dalam properti itu masih diatur setara dengan peraturan menteri. Tapi kemudian naik derajatnya, diatur kemudian di dalam hukum properti klaster properti dalam Omnibus Law. Nah, kesimpulannya adalah meskipun regulasi kepemilikan asing hanya ditujukan untuk segmen tertentu dari pasar properti, aturan ini akan memiliki daya ungkit atau leverage terhadap bangkitnya industri properti di Indonesia. Pada saat video ini dibuat, Bapak Prabowo Subianto baru saja dilantik dan melantik kabinetnya, di mana kementerian yang dipimpin oleh Pak Marwarar atau dikenal dengan Bang Ara itu menjadi satu kementerian sendiri yang dikenal dengan Kementerian Perumahan. Namun, sampai dengan video ini dibuat, saya masih belum menemukan atau mungkin nanti bisa bantu komen di bawah bila ada tambahan-tambahan atau koreksi-koreksi yang dilakukan oleh menteri yang baru ini atau oleh pemerintahan yang baru. Jadi saya merekam video ini pada saat baru saja Pak Menteri dilantik oleh Bapak Prabowo Subianto, sehingga pasti masih belum ada peraturan-peraturan atau gebrakan yang terbaru yang dilakukan oleh beliau. Karena hukum itu dinamis, tentu saja saya juga butuh masukan dari teman-teman ya yang mensubscribe channel ini untuk memberikan masukan di dalam komen-komennya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, yang keempat dalam catatan saya dari Omnibus Law di klaster properti, bank tanah dalam pasal 125 sampai dengan pasal 130 adalah manifestasi dari gagasan pemerintah untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi perizinan. Jadi tujuan dari Omnibus Law ini, sektor properti atau Undang-Undang Cipta Kerja, menurut catatan saya, bank tanah ini juga adalah sebuah gebrakan yang baru gitu ya, yang cukup revolusioner, di mana ide dari bank tanah ini adalah untuk menyediakan tanah bila mana suatu saat negara memerlukan tanah untuk pembangunan. Nah, dalam pasal 125 sampai dengan 130, yang pertama, bank tanah ini bertujuan untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, memperbaiki pengurusan perizinan menjadi terpadu. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Yang keempat, menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi. Yang kelima, memutus mata rantai birokrasi. Dan yang keenam, menjamin kepastian hukum. Teorinya begitu untuk bank tanah ini. Nah, saya kemudian mencatat sesudah diundangkannya
Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang lebih sudah ada 8 peraturan pemerintah yang terbit sebagai penunjang atau teknis penyelenggaraan dari Omnibus Law. Apa saja peraturan pemerintah? Yuk cek ya. Ayo kita cek ya. Yang pertama, PP nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan. Itu PP yang pertama. PP yang kedua adalah PP nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Yang ketiga PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang berikutnya adalah PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Yang berikutnya adalah PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang berikutnya adalah PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Yang ketujuh adalah PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dan yang terakhir adalah PP nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Sekian informasi dari saya untuk sesi kali ini. Yang berikutnya akan kita bahas dalam beberapa video saya yang berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Mardiman Sane SHMH undur diri. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.